Bab 161. Bunga pembakar jiwa adalah benda yang sangat beracun yang memiliki efek meninggalkan jiwa, yang ajaib dan menakutkan. Itu juga satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Yun Ce yang dapat menghilangkan Tong Minggu pemakan jiwa. Namun keberadaan bunga pembakar jiwa sangatlah langka, kemampuannya untuk memisahkan jiwa tidak kalah dengan penyembunyian rumput tersembunyi bintang, dan kelangkaannya juga sama mencengangkannya dengan rumput tersembunyi bintang. Tidak boleh ada lebih dari 10 tanaman di seluruh benua Tianshuan. Bunga yang membakar jiwa, bunga yang membakar jiwa. Lan Sueruo melafalkan nama itu beberapa kali dan menyimpannya dengan kuat di dalam hatinya. Kata-kata sederhana Yun Ce, sulit ditemukan di dunia, menunjukkan betapa sulitnya menemukannya. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu adalah satu-satunya harapan yang tiba-tiba dia temukan. Saya akan menggunakan semua kekuatan yang saya miliki untuk menemukannya, segera. Bunga jiwa, aku, keluarga kerajaan Blue Wind, memerintah kekaisaran angin biru. Tidak peduli betapa sulitnya menemukannya, aku pasti bisa menemukannya. Yun Ce tahu inilah hasilnya. Setelah dia mengucapkan bunga pembakaran jiwa, tapi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tetap tidak menghentikannya dengan keras. Bagaimanapun juga, yang dipertaruhkan dalam masalah ini adalah nyawa dan keselamatan ayahnya, Kaisar Kekaisaran Angin Biru. Pada saat ini, Kasim Parubaya buru-buru masuk, menundukkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia, Putri Chang Yue, Ling Yun, Tuan Muda dari Villa Tianjian, meminta untuk bertemu dengan Anda, dan sedang menunggu di Istana Chang Yun." Oh, Chang Wanhe dan Lan Sueruo terkejut pada saat bersamaan. Villa Tianjian, hati Yun Ce tergerak. Dia baru saja mendengar Chang Wanhe menggambarkan kekuatan dan dukungan luar biasa dari Villa Tianjian, yang membuat kesannya terhadap Villa Tianjian mengalami perubahan besar. Pada saat ini, orang-orang di Villa Tianjian tiba-tiba ada kunjungannya membuat hatinya tergerak. Mungkinkah mereka berada di sini untuk mengunjungi ayah mereka? Atau tindakan Sekte Xiao dan klan surga pembakaran membuat mereka mengambil tindakan? Lan Sueruo berbisik, "Tidak." Chang Wanhe perlahan menggelengkan kepalanya, "Kecuali aku mati, atau Sekte Xiao dan klan Ventian secara terbuka mengganggu kekuatan politik keluarga kerajaanku, Villa Tianjian tidak akan mengambil tindakan. Menghitung waktunya, sudah hampir waktunya. Di sini sekarang aku datang ke sini untuk mengirim undangan. Yue, silakan pergi dan terima itu atas namaku. Yun Ce, sepertinya kamu punya niat. Jika kamu tertarik dengan orang-orang di Villa Tianjian, maka pergilah bersama Yue. Lan Sueruo mengangguk ringan, "Ya, ayah. Mengenai fakta bahwa ayah disihir oleh Gu Qiuhong, apakah Anda ingin menyebutkannya kepada orang-orang di Villa Tianjian?" Chang Wanhe terdiam, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Masalah ini jangan menyebutkan masalah ini kepada siapapun, dan jangan membuat Gu Qiuhong khawatir. Bahkan jika dia mengungkapkannya secara langsung, dia pasti akan memiliki banyak cara untuk membenarkan dirinya sendiri. Selain itu, Gu Qiuhong memiliki jaringan kontak yang luas, dan bahkan 4 sekte besar sangat bersedia menjual bantuannya. Meskipun saya adalah kaisar, saya tidak memiliki modal untuk putus dengannya." Lan Sueruo mengangguk dengan getir, "Saya mengerti. Setelah mengusir para tamu dari Villa Tianjian, saya akan segera mengirim orang ke kamar dagang bulan hitam. Kita harus menemukan bunga pembakaran jiwa bagaimanapun caranya." Yun Ce mengikuti Lan Sueruo ke Istana Chang Yun, di mana 2 orang sudah menunggu di sana. Yang satu tampak berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian putih tanpa noda, dan berwajah tampan. Ia berdiri diam di depan lukisan pemandangan yang tergantung di aula, seolah mengapresiasi makna lukisan itu. Baru berusia 15 atau 16 tahun. Berusia bertahun-tahun, penampilannya agak mirip dengan pemuda yang lebih tua, tetapi ada sedikit jejak kekanak-kanakan. Dia juga berpakaian putih, tetapi tidak setenang pemuda itu. Dia sedang berjalan berkeliling di istana, melihat sekeliling, sepertinya tertarik dengan istana. Semuanya membuat penasaran. Mendengar suara langkah kaki, pemuda itu memalingkan muka dari lukisan itu. Ketika dia melihat itu adalah Lan Sueruo, keterkejutan di matanya melintas. Dia menangkupkan tangannya ke depan dan berkata, "Ling Yun dari Tianjian Villa, berikan penghormatanmu kepada Putri Chang Yue." Pada saat yang sama, dia juga mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan tersenyum sopan padanya. Sebagai tuan muda dari Villa Tianjian, status Ling Yun tidak kalah dengan seorang putri kerajaan, terlebih lagi. Tapi Yun Ce tidak melihat adanya arogansi dalam dirinya.
Dia tidak hanya memberi hormat sebagai seorang pria terhormat di depan Putri Chang Yue, tapi dia, sosok tidak mencolok di belakang Putri Chang Yue, juga sopan, dan ini, atau bisa dikatakan hal itu dilakukan dengan sengaja, namun Yun Ce tidak bisa melihat jejak kotoran di matanya yang bening dan transparan, tanpa ada kotoran. Ini adalah pria sejati, jelas bukan orang bodoh seperti Xiao Kuangyun. Yun Ce diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Saudara Yun, Lan Sueruo juga mengembalikan hadiah itu dan tersenyum dengan anggun, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri kali ini. Ling Yun tersenyum dan berkata, sudah lama sekali. Sudah lama sejak pertempuran peringkat angin biru terakhir. Sudah 2 tahun 6 bulan sejak saya pertama kali melihat keanggunan Putri Chang Yue. Kali ini saya datang ke keluarga kerajaan dan bisa melihat wajah agung Putri Chang Yue lagi. Itu benar-benar milik Ling Yun beruntung. Ling Yun sedang berbicara, pemuda yang bersamanya. Dia bergegas dengan, wus menatap Lan Sueruo dan berseru, apakah kamu Putri Chang Yue yang legendaris? Wow, wow, wow. Saudaraku, putri ini bahkan lebih cantik dari yang kamu katakan. Xiao Ji, tolong jangan kasar. Ling Yun segera memberi isyarat kepada pemuda itu dengan matanya, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, Yang Mulia, ini adalah adik lelaki saya Ling Jie. Dia adalah baru berusia 15,5 tahun ini. Dia masih muda dan cuek, dan jarang meninggalkan Tianjian Villa, jadi saya tidak tahu banyak tentang etiket, jadi saya harap sang putri tidak akan tersinggung. Adik laki-laki Ling Yun, Artinya, pemuda ini juga merupakan putra dari pemilik Villa Tianjian. Identitas ini tentu saja bukan masalah kecil. Saat Lan Sueruo hendak berbicara, Ling Jie bergumam tidak puas, Hei, saudaraku. Aku hampir berumur 16 tahun dan sudah dewasa. Bagaimana aku bisa menjadi muda dan cuek? Sang putri kakak sudah tumbuh dewasa. Dia sangat tampan, dan aku tidak salah. Lan Sueruo tidak bisa menahan senyum, dan berkata setengah bercanda, adik Ling Ji, kakak, terima kasih atas pujianmu. Kamu juga sangat imut. Ketika kamu besar nanti, kamu pasti akan tahu bagaimana melakukannya. Adik perempuan sangat menyukainya. Kata-kata Lan Sueruo selembut air, dan ditambah dengan kecantikannya yang menakjubkan, dia cukup untuk menangkap hati semua jenis adik dalam sekejap. Ling Jie telah berlatih ilmu pedang dengan keras di Tianjian Villa sejak dia masih kecil dan jarang keluar. Dia belum pernah melihat gadis secantik Lan Sueruo dan diajak bicara begitu lembut olehnya. Dia merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan bahkan wajahnya yang masih belum dewasa memerah. Dia memandang Lan Sueruo tanpa berkedip, dan berkata dengan bingung, saudari putri, kamu tidak hanya tinggi, dia juga sangat cantik, dan bahkan suaranya bagus sekali. Ngomong-ngomong, kakak putri, maukah kamu menikah denganku dan menjadi istrimu? Sudut alis Ling Yun dan Yun Ce bergerak sedikit pada saat bersamaan. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini dengan wajah terobsesi dan mata cabul, Yun Ce tidak akan peduli siapa dia hanya akan memanggilnya dengan mulut besar. Seorang pria tidak akan tahan menggodanya, wanita sendiri di depannya. Tapi tidak ada jejak kecabulan atau kejahatan dalam ekspresi atau mata Ling Jie ini. Yang ada hanyalah cinta dan keinginan paling murni dari seorang pemuda yang belum berpengalaman di dunia terhadap seorang gadis cantik yang menyentuh hati sanubarinya. Dan kesederhanaan dan semacam ini tidak ada kemunafikan secara langsung. Yun Ce benar-benar tidak bisa menahan perasaan jijik dan muak dengan Ling Jie ini. Xiao Ji, jangan bicara omong kosong. Tingkah lakumu benar-benar menyinggung Yang Mulia Putri. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku tidak akan mengajakmu keluar lain kali. Ling Yun menarik lengan Ling Jie dan berkata dengan tegas, dan lalu berkata kepada Lan Sueruo dia tersenyum meminta maaf, Yang Mulia, Xiao Ji masih muda dan berbicara omong kosong. Tolong jangan tersinggung. Petik 2, saya tidak berbicara omong kosong. Ling Jie berkata tidak yakin, dan sudah berapa kali saya mengatakan itu, ya ampun, aku sudah tidak muda lagi, jangan perlakukan aku seperti anak kecil lagi. Aku akan segera berusia 16 tahun, dan bahkan ayahku berkata aku bisa membuat keputusan sendiri dalam segala hal. Aku ingin kakak putri menjadi istriku, tapi aku serius tentang hal itu, tidak berbicara omong kosong. Ibuku juga secara khusus memperingatkanku bahwa jika aku melihat gadis yang kusuka, aku harus berbicara dengan lantang, jika tidak seseorang akan merebutnya. Terlebih lagi,
saudara perempuan putri hanya berkata bahwa aku sangat manis, dan berkata mungkin kakak putri juga sangat menyukaiku dan akan segera menyetujuiku. Kakak putri, kan? Sudut mata Yun Ce bergerak-gerak lagi. Kali ini dia tidak bisa tenang lagi. Dia maju selangkah dan berkata, adik Ling Jie, kamu lebih baik menyerah, tidak mungkin adik putrimu akan setuju denganmu. Petik 2. Kenapa? Ling Chen mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dengan desir, dan menatapnya dengan mata bulat. Ling Yun juga menatapnya beberapa kali lagi, diam-diam kagum dengan temperamennya yang misterius dan tidak dapat dipahami, dan mampu mengikuti Putri Chang Yue sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia pasti luar biasa. Alasannya sangat sederhana, Yun Ce menyeringai sedikit, karena adik perempuanmu sudah memiliki seorang laki-laki. Lan Suerwo membuka bibir merah mudanya tetapi tidak berkata apa-apa. Namun, kepalanya sedikit menunduk tanpa sadar, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Sentuhan awan merah yang menyentuh. Apakah ada laki-laki? Ling Jie menatap, lalu berteriak dengan tidak senang, siapa itu? Siapa yang merampok adik putriku? Aku ingin menantangnya. Ibu berkata, yang lainnya adalah kamu boleh memberikannya, tapi kamu tidak boleh memberikannya kepada wanita yang kamu suka. Bahkan jika itu direnggut oleh orang lain, kamu harus mengambilnya kembali dengan cara yang paling jantan. Adik putri adalah yang aku suka, dan aku akan mengalahkannya dan mengambil kembali saudara perempuan putri itu. Yun Ce mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, lalu maju selangkah, meraih tangan kecil Lan Suerwo, dan berkata sambil tersenyum, jauh di cakrawala, dekat di depanmu, ini aku. Ini adalah pertama kalinya bagi Lan Suerwo berpegangan tangan dengannya di depan orang luar. Berpegangan tangan, ini adalah pertama kalinya dia begitu intim dengan seorang pria di depan orang lain sebagai seorang putri. Dia awalnya panik tanpa sadar, tetapi dia tidak melepaskan diri darinya, tangan dan membiarkannya memegangnya dengan lembut. Jelas sekali, Yun Ce impulsif, memberitahu orang luar tentang hubungan mereka pasti akan menimbulkan banyak kerugian, karena kemungkinan besar akan menarik kewaspadaan Chang Lin dan Chang Suo, serta pembunuhan Fen Juecheng. Dia mengerti betul alasan dorongan hati Yun Ce, yaitu membela kepemilikannya atas dirinya. Meskipun agak lucu baginya untuk cemburu pada anak berusia setengah tahun, dia juga tersentuh dan menikmati perhatian yang hampir mendominasi ini. Gerakan Yun Ce dan reaksi Lan Suerwo langsung membuat mata Ling Yun berkedip karena terkejut. Dia tahu betul bahwa Fen Juecheng, tuan muda dari klan surga terbakar, tergila-gila dengan Putri Chang Yue, dan dia bahkan bersumpah di depan Kaisar Chang Feng bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia dalam hidup ini. Jika hati Putri Chang Yue benar-benar milik orang ini, maka tidak diragukan lagi Fen Juecheng akan cemburu, benci, dan suka membunuh. Kamu, Ling Jie memandangnya dari atas ke bawah. Dia hendak mengatakan dia tidak percaya ketika dia tiba-tiba melihatnya memegang tangan saudara perempuan sang putri. Matanya melebar dan dia melompat seperti anak harimau kecil yang mengamuk. Kamu berani memegang tangan adik putriku. Bagaimana kamu bisa layak menjadi adik putriku? Kamu sangat lemah, dan kamu tidak secantik aku. Aku ingin menantangmu. Ambil kembali adik putriku. Yun Ce juga langsung marah. Tidak apa-apa untuk mengatakan dia lemah, tapi bocah kecil ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak secantik dia. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi, tantangan. Oh, aku akan takut padamu, bocah nakal yang bahkan tidak punya rambut. Apa yang kamu coba bandingkan? Datang saja ke sini, lihat apakah aku tidak mendidikmu sampai kamu penuh gigi. Begitu Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, pandangan Ling Yun pada Yun Ce tiba-tiba menjadi sangat kompleks. Dalam benak Yun Ce, suara Jasmine yang jelas-jelas sombong juga bisa terdengar, apakah kamu yakin ingin bersaing dengannya? Meskipun orang bernama Ling Jie ini jauh lebih muda darimu, pengembangan kekuatannya yang mendalam sudah berada pada tingkat ketiga dari roh. Alam mendalam, tingkat, Jasmine baru setengah jalan melalui apa yang dia katakan ketika Yun Ce terkejut. Tingkat 3 alam mendalam spiritual. Anak laki-laki kecil ini, yang baru berusia 15 tahun, memiliki tingkat kultivasi yang mendalam setinggi alam mendalam spiritual tingkat ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Fen Juecheng, yang menempati peringkat pertama dalam peringkat Tianxuan dari Istana Mendalam Angin Biru, hanya berada di alam mendalam roh tingkat kedua dan berusia 17 tahun.
Dua lainnya di alam Lingxuan berusia lebih dari 20 tahun. Dan Lingjie yang terlihat tidak berbahaya dan sedikit manis di hadapannya, sebenarnya adalah alam mendalam spiritual tingkat ketiga berusia 15 tahun. Eksistensi menakutkan yang bisa disebut aneh. Bukan itu saja, Xuan Gong yang dia latih sangat mendominasi, dan aura samar-samar yang dilepaskan dari tubuhnya bahkan lebih tajam, jauh melampaui cakupan alam Lingxuan tingkat ketiga. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya tingkat ketiga dari alam Lingxuan, tetapi juga Anda dapat menantang melampaui tingkat berikutnya. Jika semua kartu Anda terbuka, Anda hampir tidak dapat bertahan 4 atau 5 pertemuan dengan orang alam mendalam roh tingkat ketiga biasa, tetapi menghadapinya hanya untuk pelecehan. Bab 162. Kata-kata Jasmine benar-benar membuat Yun Ce ketakutan. Qin Wuyu telah memberitahunya sebelumnya bahwa meskipun Blue Wind mendalam istana memiliki pemandangan yang tak terbatas di luar dan merupakan tempat impian para praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya, sekte-sekte besar itu tidak pernah memandang rendah istana mendalam Blue Wind. Yun Ce akan merasa bahwa kata-kata ini agak berlebihan. Bagaimanapun, istana mendalam Blue Wind didirikan oleh keluarga kerajaan dan merupakan yang terbesar di Kekaisaran Angin Biru. Berapa banyak orang yang bermimpi untuk masuk tetapi tidak bisa, dan di antara mereka adalah generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Ada banyak mistikus top yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa buruk mereka tidak terlalu buruk sehingga mereka bisa dipandang rendah. Tapi pemuda di depannya, yang baru berusia 15 tahun dan berasal dari Tianjian Villa, jelas baru di dunia ini, kekuatannya yang dalam langsung membunuh semua murid istana mendalam Blue Wind dalam sekejap dan dia dipukuli setidaknya selusin blok. Dari Lingjie ini, Yun Ce dapat dengan jelas merasakan teror Villa Tianjian untuk pertama kalinya, dan dia juga dapat memprediksi kekuatan menakjubkan dari sekte-sekte yang sama terkenalnya. Pantas saja Blue Wind mendalam Palace yang sangat terkenal tidak pernah mampu masuk 100 besar di turnamen peringkat Blue Wind. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dari Tianjian Villa dapat mengalahkan semua murid Blue Wind mendalam Palace. Semacam ini kesenjangan secara sederhana dapat dikatakan sebagai dunia yang berbeda. Kalaupun dikatakan Blue Wind mendalam Palace tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Tianjian Villa, itu tidak berlebihan atau berlebihan. Pantas saja anak ini berseru, "Kamu lemah sekali." Ternyata di mata anak ini, kekuatannya yang dalam hanya bisa dikatakan lemah. Yun Ce selalu menjadi penantang, dan semua lawannya lebih tua darinya, dan dia tidak pernah dikalahkan. Jadi ketika saya pertama kali mendengar bahwa anak berusia 15 tahun ini ingin menantangnya, saya sama sekali tidak merasa nyaman. Saya pikir memberinya pelajaran tidak sama dengan mengajar anak saya sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah orang sungguhan, orang dengan tingkat aneh, seorang pria dari alam mendalam roh tingkat ketiga berusia 15 tahun yang menjadi gila. Masih berusaha untuk tenang. Tapi Yun Ce sudah mengucapkan kata-katanya, dan dia pasti tidak mau menariknya kembali. Lingjie, yang berada di seberangnya, sudah meletakkan tangannya di pinggul dan menunjuk ke arahnya dengan marah. "Oke. Ini yang kamu katakan. Seseorang dengan bakat tingkat ketiga di alam misterius sejati kamu berani bersaing denganku bahkan jika kamu punya nyali untuk bersaing denganku. Aku akan menghajarmu sampai habis dan membuat sang putri mengabaikanmu lagi." Setelah berbicara, Lingjie membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan pedang sepanjang 7 kaki direntangkan ke seluruh tubuhnya. Dengan pedang di tangannya, aura Lingjie tiba-tiba berubah drastis. Auranya yang belum dewasa langsung menghilang tanpa bekas, dan dia melepaskan aura Lingran yang sangat tajam. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang tajam. Ketika keluar, ia menembus ke dalam langit. Pedang di tangannya terlihat sangat biasa, namun ketika dipegang di tangannya memberikan perasaan yang sangat harmonis, seolah-olah pedang tersebut telah menyatu dengannya, seperti bagian dari tubuhnya. Kekuatan pedang dan niat pedang ini membuat Yun Ce merasa takjub. Di usianya yang baru 15 tahun, dia sudah memiliki kekuatan pedang dan niat pedang yang begitu besar. Bakat Lingjie sungguh menakjubkan. Mungkin, ini ada hubungannya dengan hatinya yang polos. Tanpa kotoran, Lingjie mengarahkan pedangnya ke arah Yun Ce dan berkata dengan sangat puas, "Tunjukkan senjatamu. Aku ingin kamu tahu betapa kuatnya pria itu. Hanya seorang jenius sepertiku yang layak menjadi saudara perempuan putri. Jie kecil, jangan main-main lagi." Ling Yun dengan cepat mengambil langkah maju dan berkata kepada Yun Ce, "Adik kecil ini." Xiao Ji bertindak terburu-buru dan melakukan apapun yang terlintas dalam pikirannya.
Kamu tidak ingin berada di level yang sama dengannya. Ini adalah tempat penting istana kekaisaran, dan pertarungan apapun melawan keluarga kerajaan. Saya tidak sopan, jadi lupakan saja. Dengan kemampuan Ling Yun, bagaimana mungkin dia tidak melihat budidaya kekuatan mendalam Yun Ce? Di permukaan, kata-kata Ling Yun dimaksudkan untuk memarahi Ling Jie, tetapi Yun Ce tahu betul di dalam hatinya bahwa Ling Yun melindungi wajahnya. Ada kesenjangan besar di antara mereka berdua, dan jika mereka benar-benar bertarung, dia akan melakukannya, pasti kalah telak dalam waktu singkat. Mengenai kebaikan Ling Yun, Yun Ce tersenyum penuh terima kasih dan berkata, "Saudara Ling benar. Namun, sebagai seorang pria, sulit untuk menepati janji. Karena saya baru saja setuju untuk bersaing dengan Ling Jie, saya tidak bisa mundur di tengah jalan meskipun dia patah hati." Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Ling Jie ini, tapi hal terkuat tentang Yun Ce adalah kesombongannya. Sekarang dia sudah setuju, bagaimana dia bisa mau mundur karena dia tahu dia lebih rendah dari pihak lain. Terlebih lagi, masalah ini masih dimulai karena Lan Sueruo. Bagaimana dia bisa mau mengakui bahwa dia lebih rendah di depan dari wanita yang ingin dia lindungi? Ada pria lain, dan pria ini bahkan lebih kecil darinya. Ling Jie awalnya tidak puas dengan perkataan Ling Yun. Ketika dia mendengar ini, matanya berbinar dan dia dengan cepat menggema, ya. Kita semua adalah pria dewasa, dan begitu kita mengatakan sesuatu, sulit untuk menindaklanjutinya. Cepat naik dan tunjukkan milikmu. Senjata, biarkan kakak putri melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Yun Ce meliriknya dan berkata dengan tenang, namun, saudara Ling Yun benar tentang satu hal. Ini adalah tempat penting di istana, dan itu bukan tempat yang cocok untuk bertarung. Lebih baik mengubah situasi, cara yang lebih lembut. Baiklah, bagaimana kalau ini? Saya melihat Anda menggunakan pedang, dan kebetulan saya juga menggunakan pedang. Bagaimana kalau kita bertarung melawan 3 pedang? Bertarung melawan 3 pedang dengan segenap kekuatan kita. Itu tidak harus terlalu merepotkan. Kita pasti bisa memutuskan hasilnya di antara kita. Adik Ling Jie, apakah kamu berani? Apakah kamu berani langsung membangkitkan kesombongan Ling Jie? Aku sangat lemah menghadapimu. Aku tidak bisa melihat alam misterius sejati. Apa yang tidak berani aku lakukan? Bertarung melawan 3 pedang. Tidak perlu sama sekali. Aku bisa mengetuk kamu jatuh dengan 1 pedang. Itu benar. Yun Ce mengerutkan bibirnya dengan jijik. Itu pernyataan yang besar. Jangan takut untuk melontarkan lidahmu. Tapi saudaraku, aku harus mendidikmu. Karena kamu terus mengklaim bahwa kamu sudah dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Kamu bisa menjatuhkanku dengan 1 pedang jika kamu berteriak. Tetapi jika bukan saja kamu tidak bisa menjatuhkanku dengan 1 pedang, tapi aku memblokir ketiga pedang itu. Mata Ling Jie membelalak, lalu dia tertawa, hahaha, bagaimana mungkin? Kamu sangat lemah, jika pedang tidak bisa menjatuhkanmu. Baca saja namaku mundur. Jika kamu memblokir ketiga pedang itu, aku tidak akan dipanggil Ling Jie. Sudut mulut Yun Ce bergerak-gerak, lalu dia berkata dengan ekspresi jijik, itu benar-benar tidak berbobot sama sekali. Ling Jie kecil, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu melempar 3 pedang dan aku tidak, jangan ambil itu, Tuan Putri. Jika adikku setuju untuk menikah denganmu, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Jika aku memblokir ketiga serangan pedangmu, ya kamu harus menjadi adikku. Kamu tidak hanya akan meneleponku bos di masa depan, tapi kamu juga harus menuruti semua perintah bos. Kenapa seperti ini? Kamu berani? Kalau berani, ayo berkompetisi. Kalau kamu cuma pembual, lupakan saja, aku terlalu malas untuk bersaing denganmu. Taruhan, ini jelas memiliki hasil yang cukup bagus dalam hal menang atau kalah. Jika Ling Jie kalah, dia akan menjadi adik Yun Ce. Jika Yun Ce kalah, maka hasil yang terdengar sangat bagus untuk Ling Jie akan menjadi pembicaraan kosong jika Anda memikirkannya sejenak. Dan beberapa kata provokasi terakhir Yun Ce bahkan lebih jelas lagi. Tapi Ling Jie sangat berguna bagi Ling Jie, yang belum pernah ke Tianjian Villa beberapa kali, dan langsung setuju tanpa berpikir, beraninya aku tidak melakukannya. Jika aku kalah darimu, apalagi menjadi adikmu, aku akan menjadi putra kandungmu baik-baik saja. Ahem, Ling Yun menjadi sedikit gelisah.
Dia berjalan ke sisi Yun Che dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, "Adik, kamu mungkin tidak tahu sesuatu. Adik, meskipun Jie masih muda, kekuatannya sudah berada pada tingkat spiritual. Kompetisi ini mungkin tidak adil bagimu, jadi tolong pikirkan baik-baik." "Terima kasih, Saudara Ling, karena telah mengingatkanku." Yun Che tersenyum penuh terima kasih pada dia. Reaksi datarnya sedikit mengejutkan Ling Yun. Reaksi ini membuktikan bahwa Yun Che jelas mengetahui tingkat kekuatan Ling Jie, tetapi masih ingin bertaruh dengannya. Ling Yun menggerakkan alisnya sedikit tapi tidak berkata apa-apa lagi. "Mari kita mulai." Yun Che berdiri di depan Ling Jie. Begitu suara itu keluar, pedang raksasa tuan muncul dari udara tipis. Gagangnya dipegang oleh tangan Yun Che. Pedang itu tenggelam dan menghantam lantai dengan suara keras, boom. Di atasnya, tanah dalam jarak 3 langkah di sekitarnya langsung runtuh. Pada saat yang sama, nafas seberat gunung juga dilepaskan dari pedang raksasa tuan dan Yun Che, memenuhi seluruh aula Changyun dan membuat nafas semua orang terhenti. Senjata yang diungkapkan Yun Che mengejutkan Ling Yun. Dikombinasikan dengan usia Yun Che dan budidaya kekuatan yang mendalam, dia segera berkata, "Mungkinkah kamu adalah pria misterius yang sedang dibicarakan di mana-mana di kota kekaisaran?" Murid jenius Yun Che. "Ya." Yun Che mengangguk, "Saya Yun Che. Saudara Ling Yun sebenarnya tahu nama saya merasa terhormat." Petik 2. "Haha, adik Yun terlalu rendah hati." Ling Yun tersenyum lembut, "Aku dan setelah Xiao Ji tiba di kota kekaisaran, terdengar orang-orang membicarakanmu di mana-mana. Mendengar bahwa kamu bisa dengan terampil mengendalikan pedang berat seberat ribuan kilogram dan mengalahkan lawanmu di 7 level sungguh luar biasa. Aku selalu ingin memilikinya kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Lihatlah sekilas gayanya. Saya tidak berharap untuk bertemu adik kecil Yun di sini. Saya benar-benar beruntung." "Oh, jadi kamu adalah Yun Che." Ling Jie ini jelas mengikuti Ling Yun dan mendengar beberapa kata-kata Yun Che di kota kekaisaran. Menurut rumor yang beredar, dia memiringkan bibirnya dengan jijik, "Kamu sebenarnya disebut jenius di alam Zhengxuan. Kejeniusanmu terlalu murahan. Aku akan memberitahumu kan, betapa jeniusnya dia. Lihat pedangnya." Ling Jie berteriak, maju selangkah, mengangkat pedangnya, dan menebasnya. Ini adalah pedang yang sangat sederhana, bahkan seorang anak kecil pun bisa memegang pedang bisa dengan mudah membuatnya. Tapi gerakan yang sangat sederhana, ketika Ling Jie menebasnya di tangannya, membawa kekuatan pedang yang sangat menakjubkan. Tubuh pedang sederhana itu bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi, membangkitkan kekuatan besar yang tak ada habisnya. Ledakan itu mengenai tubuh Yun Che, dada. Ketika Yun Che mengusulkan duel 3 pedang, jelas bahwa dia ingin menggunakan panjang pedang yang berat melawan pendeknya pedang ringan, karena jika itu adalah duel, dalam kondisi yang sama, tidak mungkin cahayanya pedang bisa menjadi lawan dari pedang berat. Ditambah dengan kekuatan lengan 3000 kg yang diberikan oleh Dao Fu Tujue, dalam bentuk kompetisi ini, bahkan jika dia menghadapi lawan yang melampaui dia secara keseluruhan, dia setidaknya bisa menopang 3 pedang. Tapi ketika kekuatan pedang yang menakjubkan datang ke wajahnya, ekspresi Yun Che sedikit berubah. Ling Jie masih muda, sedikit kompetitif, dan tidak terlalu licik. Bisa dikatakan dia tidak punya rencana, jadi pikirannya mudah ditebak. Yun Che dapat memperkirakan bahwa pedang pertamanya tidak akan terlalu serius dan akan menggunakan paling banyak 50% hingga 60% kekuatannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan pedang pertamanya dan tidak akan menggunakan keterampilan misterius apapun. Kekuatan, dia hanya akan menggunakan sekitar 70%. Pedang pertama Ling Jie memang tidak memiliki kekuatan penuh sama sekali, dan dilihat dari penampilannya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan hingga 40% dari kekuatannya yang dalam, apalagi 50% hingga 60%. Namun, kekuatan pedang biasa itu serangan pedang bagaikan gelombang yang bergulung, tak terbendung. Minum. Yun Che, yang awalnya berencana untuk menggunakan hanya 70% dari kekuatannya, tiba-tiba tidak berani menahan sama sekali. Dia berteriak rendah, mengaktifkan jiwa jahatnya, mengedarkan energi dalam seluruh tubuhnya, mengayunkan beban beratnya, pedang, dan menghadapinya dengan 100% kekuatannya. Saat pedang diayunkan, itu menyebabkan deru angin seperti badai. Peng! Pedang berat dan pedang ringan bertabrakan tanpa khayalan apapun. Kekuatan besar dari pedang berat dan kekuatan pedang yang melonjak meledak seketika.
Badai energi gelap terbentuk di antara dua orang dalam sekejap, dan kemudian dengan keras mengguncang kedua orang itu ke arah yang sama, waktu yang sama. Ling Jie mundur beberapa langkah dan menatap Yun Ce dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hah? Kamu sebenarnya, benar-benar memblokirnya. Oh, kamu tampaknya sedikit lebih kuat dari yang kukira. Tampaknya begitu aku harus sedikit lebih kuat, lebih serius. Yun Ce terguncang lebih dari 3 kaki jauhnya, wajahnya tenang, tetapi hatinya dipenuhi kekacauan. Jasmine benar, anak laki-laki ini jelas bukan alam mendalam spiritual tingkat ketiga yang sederhana. Meskipun dia masih muda, pencapaiannya dalam ilmu pedang sudah bisa disebut master. Sangat mudah untuk melakukan tantangan melewati level. Akan sangat sulit untuk menghadapi ketiga pedangnya dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah dari miliknya, bahkan dengan keunggulan epi. Bab 163. Suara keras di aula secara alami membuat penjaga istana di luar waspada. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan lebih dari selusin penjaga lapis baja perak masuk. Pemimpin berkata dengan gugup, "Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, kalian, semuanya. Silakan turun," kata Lan Sueruo ke samping. Tapi, pemimpin penjaga melirik ke tanah retak dan Yun Ce serta Ling Jie memegang senjata, dengan ekspresi kewaspadaan yang mendalam di wajahnya. Kembali, suara Lan Sueruo tiba-tiba menjadi lebih agung, "Tanpa perintahku, tidak peduli seberapa besar pergerakannya nanti, kamu tidak diperbolehkan masuk lagi." Ya, pemimpin penjaga dengan cepat menundukkan kepalanya dan menanggapinya dengan, "Retret rakyat, itu memang pedang seberat 4.000 kg yang dirumorkan. Tidak peduli kekuatan atau momentumnya, itu membuka mata," kata Ling Yun dengan tulus dalam kekaguman. Serangan pedang Ling Jie barusan tampak sangat sederhana dan biasa, namun dia tahu betul kekuatan pedang dan niat pedang yang terkandung dalam pedang itu. Dia mampu sepenuhnya memblokir pedang itu dengan kekuatan mendalam dari alam mistik sejati tingkat ketiga. Ini adalah keajaiban. Ini memang sedikit lebih kuat dari yang kukira, tapi hanya sedikit. Ling Jie mengangkat hidungnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Aku baru saja membuat gerakan santai dengan pedang. Kamu akan benar-benar gelombang-gelombang sama sekali gelombang-gelombang pasti tidak bisa menangkap pedang berikutnya ini." Saat dia berbicara, Ling Jie mengangkat pedangnya ke langit dengan satu tangan, dan energi pedang melonjak ke langit, melonjak di udara dengan kekuatan yang terlihat, kekuatan untuk mata telanjang. Riak menakjubkan menyebar dalam lingkaran. Pedang Ling Jie, kekuatan pedang pada pedang tiba-tiba meletus, dan ribuan bayangan pedang bergoyang dalam sekejap. Tumpang tindih menjadi gelombang pedang yang besar, menutupi Yun Ce seperti gelombang besar laut yang digulung oleh badai, yang sangat menakutkan. Momentum tampaknya sepenuhnya melanda seluruh dunia. Formasi pedang surgawi yang perkasa, Feng Hua Chaos. "Saudara Yun, hati-hati." Begitu pedang Ling Jie keluar, Ling Yun mengerutkan kening dan mengingatkannya hampir tanpa sadar. Ling Jie berada pada usia yang kompetitif. Pedang pertama benar-benar diblokir, dan itu berada di depan Putri Suster. Harga dirinya jelas terpukul. Ling Yun berharap dia akan menjadi serius tentang masalah kedua ini, tapi dia tidak. Memikirkannya, dia sebenarnya menggunakan formasi pedang surgawi yang perkasa secara langsung. Segala bentuk formasi pedang surgawi yang perkasa akan sulit untuk dihadapi secara langsung oleh praktisi mendalam dengan level yang sama, apalagi Yun Ce yang hanya berada di alam misterius sejati. Bayangan pedang besar sangat banyak dan tumpang tindih, dan Yun Ce merasa seolah-olah dia sedang tersedot ke dalam neraka pedang untuk sesaat. Tidak peduli apakah dia bergerak maju atau mundur, kiri atau kanan, dia akan langsung ditarik ke dalam badai kematian. Dia mengabaikan bayangan pedang di langit dan mengayunkan pedang berat di tangannya. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang. Pedang berat itu diayunkan, dengan momentum menghancurkan dunia dan menghadapi gelombang pedang. Ledakan, bagaikan ombak besar yang menabrak batu berumur 1000 tahun, suara gemuruhnya memekakkan telinga. Lantai dalam jarak 10 langkah di sekitar Yun Ce dan Ling Jie langsung terbang menjauh. Bayangan pedang es yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga es yang hancur dalam sekejap kilatan cahaya yang menyilaukan. Setelah gelombang pertama bayangan pedang menghilang, pedang raksasa tuan itu sama kuatnya dengan bambu yang patah. Pedang itu dengan keras bergerak maju dengan kekuatan, bulan jatuh. Dan bintang jatuh, menghancurkan semua bayangan pedang berat menjadi berkeping-keping, dan kemudian mengenai pedang ringan Ling Jie tanpa kesan apapun.
Apa? Ling Jie dan Ling Yun terkejut pada saat yang sama. Gaya ke-13 dari formasi pedang surgawi yang perkasa, Feng Hualuan, langsung dipatahkan oleh pedang Yun Ce. Sebagai jurus pertama dari 7 jurus dewa jahat, bulan jatuh dan bintang tenggelam, ini adalah teknik misterius yang sederhana. Tidak ada efek misterius yang mewah atau metode operasi yang rumit, kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa ia mempengaruhi kekuatan misterius seluruh tubuh dalam sekejap dan mengompresnya secara instan, meletus dengan kekuatan 10 kali lipat dari biasanya, yang sebanding dengan kemarahan dari kekuatan misterius dewa jahat. Karakteristiknya sangat cocok, sederhana dan penuh kekerasan. Setelah pedang berat Tuan memotong gelombang besar pedang, kekuatannya pada dasarnya telah mencapai batasnya. Ketika mengenai pedang Ling Jie, ia hampir kelelahan, tetapi dengan beratnya 3.900 kg, kekuatan tumbukan yang dibawanya tidak ada masalah kecil. Ling Jie sangat terkejut hingga dia mundur 7 atau 8 langkah dan hampir terduduk di tanah. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap Yun Ce dengan mata terbelalak, seolah sedang melihat monster. Sulit dipercaya, Ling Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Sepertinya rumor bahwa dia mengalahkan lawannya dengan melewati level ke-7 bukanlah rumor yang berlebihan. Perbedaan besar di dunia sebenarnya terjadi, jika itu benar jika mereka setara, bukankah pedang ini akan menjadi pukulan telak? Dengan serangan pedang ini, Yun Ce menggunakan seluruh kekuatannya tanpa keberatan. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi dapat menghabiskan hampir seluruh kekuatannya hanya dengan satu penggunaan Falling Moon dan Falling Star seperti yang dia lakukan di masa lalu, itu masih menghabiskan banyak, dan terjadi kekacauan di dalam dirinya, energi dan darah seluruh tubuh, butuh 7 atau 8 napas untuk akhirnya dia menurunkan ki dan tekanan darah yang melonjak di sekujur tubuhnya, menyesuaikannya ke keadaan yang cukup baik, dan memandang Ling Jie dengan tenang. Kamu sebenarnya sangat kuat. Kali ini, Ling Jie benar-benar tercengang. Karena dengan pedang barusan, dia tidak hanya menggunakan 7 titik energinya yang dalam, tetapi juga menggunakan formasi pedang surgawi yang perkasa. Tanpa diduga, dia masih diblokir, dan dia juga terlempar ke belakang, menderita kerugian kecil. Jika lawannya berada pada level yang sama dengannya, atau jika kekuatannya 1 atau 2 tingkat lebih rendah dari miliknya di alam mendalam roh, dia masih bisa menerimanya. Namun pihak lain tidak hanya berada di alam mendalam sejati, tapi juga berada pada tahap awal dari alam mendalam sejati. Perasaan ini seperti seekor harimau yang menerkam kucing, namun kemudian diusir oleh kucing tersebut. Ayo gunakan pedang terakhir. Jika pedang ketiga dihadam olehku, itu berarti kamu kalah. Jangan lupa bahwa setelah kamu kalah, kamu harus mengakui aku sebagai bosmu. Yun Ce menenangkan napasnya dan berkata dengan mata menyipit, apakah aku akan kalah? Ling Jie mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ekspresi jijik yang sama. Kedua pedang itu menyerang tadi. Aku hanya takut kamu akan kalah telak. Kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu sama sekali. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokir pedang ini. Saat dia berbicara, pedang di tangan Ling Jie tiba-tiba menunjuk ke depan, dan energi yang dalam di tubuhnya meledak, mengalir deras menuju pedang di tangannya seperti banjir. Pedang panjang itu bergetar hebat, dan lingkaran udara tiba-tiba bergulung di sekitar tubuh pedang. Kemudian, udara pedang yang bergejolak mengembun menjadi kenyataan, berputar di sekitar tubuh pedang, membuat seluruh pedang terlihat lebih tebal dari sebelumnya. 2 kali lebih banyak, aliran udara di sekelilingnya tiba-tiba bergerak dengan keras, dan Yun Ce merasakan aura yang sangat tajam dan mendominasi datang ke arahnya, membuatnya menggigil. Pedang panjang itu dipegang di tangan Ling Jie, tapi dia jelas merasa pedang itu sudah ditekan di bawah lehernya, bisa memotong tenggorokannya dan membunuhnya di detik berikutnya. Di sekitar Ling Jie, riak aliran udara mulai terlihat. Namun yang mengejutkan adalah riak-riak udara tersebut bukanlah garis-garis tak beraturan seperti riak air, melainkan lurus, seperti pedang transparan yang muncul dari udara tipis. Kekuatan pedang yang begitu kuat, guncangan di hati Yun Ce berangsur-angsur menguat. Menurut deskripsi Jasmine, dia telah melebih-lebihkan keterampilan pedang anak laki-laki berusia 15 tahun ini sebanyak mungkin. Pada saat ini, merasakan kekuatan pedang yang luar biasa, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan anak laki-laki dari Villa Tianjian ini. Tindakan Ling Jie membuat Ling Yun mengerutkan kening pada awalnya. Ketika dia menyadari apa yang akan dilakukan Ling Jie, matanya tiba-tiba bergerak dan dia berbisik, Xiaoji. Apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang?
apakah kamu ingin membunuhnya? Hei, saudaraku, aku tidak berguna seperti yang kamu pikirkan. Aku telah melatih gerakan ini sampai pada titik di mana aku dapat menggunakannya dengan bebas. Ketika hendak membunuhnya, secara alami aku akan mengambilnya kembali. Ling Jie tertawa. Berdiri, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan berkata, jika kamu berani menantang martabat tuan mudaku Ling Jie, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Ling Jie-ku. Ambil pedangku dan cobalah. Pedang surgawi yang perkasa, menembus matahari. Pedang di tangan Ling Jie telah sepenuhnya terbungkus dalam energi pedang yang kaya yang telah berubah menjadi substansi, dan tampaknya ukurannya sama dengan pedang berat di tangan Yun Ce. Dengan raungan yang keras, dia tiba-tiba melemparkan pedang panjang dengan kekuatan pedang yang tak ada habisnya dan menusuk dada Yun Ce. Udara di sekitarnya sangat bergejolak, dan angin serta ombak yang datang meledakkan rambut dan pakaian Yun Ce. Dimanapun ujung pedang bersentuhan, jejak retakan ruang gelap melintas. Kali ini, tidak ada ribuan bayangan pedang, hanya satu pedang. Pedang pembunuh yang memadatkan semua maksud pedang Ling Jie. Yun Ce tiba-tiba mundur dan mengayunkan pedang yang berat itu lagi. Energi yang dalam di sekujur tubuhnya terpengaruh dalam sekejap dan mengembun di lengannya dan pedang yang berat itu. Bulan jatuh dan bintang jatuh, tanpa pamrih lainnya menghantamnya. Pukulan mematikan terhadap Ling Jie. Ledakan, pedang raksasa tuan bertabrakan dengan pedang ringan Ling Jie untuk ketiga kalinya, dan pada saat tabrakan ini, Yun Ce jelas merasa seperti gunung yang terlalu tinggi untuk mencapai puncaknya telah menghantam pedang beratnya dengan keras. Dalam sekejap, pedang raksasa tuan, yang tebalnya 4 inci, membengkok menjadi bentuk bulan yang memudar di bawah kekuatan yang menakutkan. Dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk membengkokkan pedang berat seberat 3.900 kg dalam sekejap. Seluruh tubuh dan lengan Yun Ce terguncang dengan keras. Jika dia tidak memahami rahasia umum kode Dewa Neraka Serigala Surgawi dan mendapatkan kendali yang sangat kuat atas pedang berat itu, pedang raksasa tuannya pasti sudah terbang dari tangannya. Meski begitu, kekuatan pedang Ling Jie masih belum terimbangi, dan terus bergerak maju dengan kekuatan pedang yang menakutkan, memaksa Yun Ce menuju gerbang istana. Pupil Yun Ce sedikit menyusut, dan lekukan pedang berat itu menjadi semakin lebar, secara bertahap mendekati bentuk setengah bulan. Tubuhnya terdorong mundur dengan cepat akibat hantaman yang sangat besar, dan kakinya mengukir 2 jurang yang semakin panjang di tanah yang keras. Tubuhnya terus dirusak oleh hantaman pedang. Xiao Ji, segera singkirkan pedangmu. Ling Yun segera berkata, dia tahu betul kekuatan gerakan menusuk matahari ini. Jika Ling Jie tidak menyarungkan pedangnya, pedang berat Yun Ce akan hancur, dan kedua, dia sendiri akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Mengerti, Ling Jie tetap mengulurkan tangannya di depannya. Meskipun pedangnya menjauh, pedang itu tidak lepas dari kendalinya. Melihat Yun Ce, yang hendak dilarikan keluar dari aula, dia tersenyum bangga, hei, tahukah kamu betapa kuatnya aku, Ling Jie? Dibandingkan denganku, kamu masih jauh tertinggal, kata Ling Jie dengan bangga. Setelah selesai, dia hendak menyingkirkan pedangnya, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di telinganya. Minum. Dengan raungan, bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce diaktifkan, dan dia segera mundur selusin posisi dalam garis lurus. Dia tidak menarik napas, mengertakkan gigi, melihat dengan ganas, dan mengangkat pedang raksasa tuan tinggi dalam sekejap, meledak ke arah pedang penembus matahari yang mendekat. Langit, serigala, bunuh. Di tengah teriakan keras Yun Ce, aura agung seperti gelombang turbulen tiba-tiba dilepaskan dari pedang raksasa tuan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya menjadi sangat gelisah, dan udara menjadi sangat bergejolak. Saat pedang berat itu menebas, di belakang Yun Ce, bayangan serigala yang mengaum ke langit melintas. Boom! Pedang berat yang diisi dengan kekuatan ilahi Sirius bertabrakan dengan keras dengan pedang pembunuh surgawi Ling Jie yang perkasa. Badai kekuatan meledak dan membubung ke langit, menghancurkan tanah dan atap aula dalam sekejap. Bahkan ruangnya tampak hancur, terkoyak. Bab 164. Lantai retak, atap istana runtuh, dan kerikil serta debu yang terangkat menyelimuti area tempat Yun Ce berada, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Ah! Ling Jie berseru karena dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara dirinya dan pedang itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, pedang panjang berwarna perak berputar keluar dari debu, membentuk parabola panjang di udara, dan mendarat di depan Ling Jie. Saat mendarat,
tiba-tiba mengeluarkan suara ding. Dengan suara yang keras, pedang panjang yang semula utuh tiba-tiba pecah seperti kaca rapuh dan berserakan di tanah. Ling Jie berdiri di sana dengan bodoh, melihat pecahan pedang di kakinya, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Debu di pintu masuk aula akhirnya mulai berjatuhan, dan Yun Ce berjalan perlahan, menyeret pedangnya yang berat. Wajahnya sangat tenang, dan tidak ada jejak tenaga yang baru saja dia lakukan. Adik Ling Jie, pedang ketigamu, aku juga memblokirnya. Kamu kalah. Yun Ce berdiri di depan Ling Jie dan berkata perlahan. Pedang ketiga yang dia tolak sangat berbahaya, dan dia dicurigai melakukan kecurangan. Karena dia harus menggunakan dua pedang satu demi satu, bulan jatuh dan bintang tenggelam dan tebasan serigala surgawi, untuk mengalahkan pedang Ling Jie. Tapi yang terus diteriakkan Ling Jie adalah memblokir tiga pedangnya, bukan berapa banyak pedang yang harus diblokir. Ling Jie memandang Yun Ce, lalu ke pedang patah di tanah, dan berkata dengan linglung, aku kalah secara tak terduga. Kamu bahkan memukul pedangku, dan bahkan mengguncang pedangku. Patah. Ada banyak orang di villa yang bisa menghadapi pedangku secara langsung, tapi kekuatan mereka yang dalam jauh lebih tinggi dariku, dan mereka juga lebih tua dariku, jadi tidak ada yang istimewa dari mereka selanjutnya. Kamu jelas benar-benar misterius. Alam, sebenarnya benar-benar mengambil alih. Pada titik ini, mata Ling Jie tiba-tiba mengungkapkan cahaya aneh, dan dia menatap langsung ke arah Yun Ce. Kamu sungguh luar biasa. Kamu begitu kuat di alam Zhengxuan, jika kamu mencapainya di sana tidak mungkin aku bisa menjadi lawanmu di alam Lingxuan. Pantas saja saudara perempuan putri cantik seperti itu akan jatuh cinta padamu. Kamu tampaknya layak menjadi saudara perempuan putri. Yun Ce memiringkan mulutnya dan berkata, tidak ada gunanya katakan ini. Kamu lupa apa yang harus dilakukan jika kalah, kan? Sebagai pria sejati, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Kalau tidak, kamu tidak layak disebut laki-laki. Hah, Ling Jie mengangkat hidungnya. Dia berkata tanpa kepura-puraan, tentu saja saya, Ling Jie, tidak akan menarik kembali apa yang saya katakan. Saya hanya menerima Anda sebagai bos. Apa masalahnya? Setelah mengatakan itu, dia dengan serius mengambil langkah maju dan berkata sambil tersenyum main-main, ahem. Yun Bos Ce, aku, Ling Jie, akui kekalahan, dan aku akan menjadi adikmu mulai sekarang. Baiklah, bos, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat di alam Zhengxuan? Bos, aku tidak boleh pelit dengan adik laki-lakiku. Kamu harus yakin dalam hal ini. Aku perlu memberimu nasihat, adikku. Jika aku bisa sepertimu, aku mungkin bisa menantangmu sekarang. Aku tidak lagi harus dipukuli olehmu setiap saat. Ling Jie mengakuinya dengan sangat rapi, yang sebenarnya mengejutkan Yun Ce. Dan tidak ada yang dibuat-buat atau dipaksakan dalam penampilannya, sebenarnya ada rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya. Jelas sekali, saya menggunakan kekuatan mendalam dari alam misterius sejati untuk memukulnya dengan keras dan menghancurkan pedangnya, yang benar-benar menyebabkan dampak psikologis yang besar padanya. Yun Ce berkata sambil tersenyum, "Yah, itu tergantung pada apakah Anda, adik laki-laki, memenuhi syarat. Jika Anda memenuhi syarat dan memuaskan saya, bos, saya mungkin bisa memberi tahu Anda." Mata Ling Jie tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berteriak, penuh semangat berkata, "Benarkah? Wow, jika kamu benar-benar mau memberitahuku, apalagi menjadi adikmu, aku bisa menjadi muridmu." Petik 2. Ling Yun berjalan mendekat, tersenyum tipis pada Yun Ce, dengan tulus berkata, "Saudara Yun, ketika saya pertama kali datang ke kota kekaisaran, saya mendengar desas-desus tentang Anda di mana-mana. Saya tidak berpikir itu benar pada saat itu. Tetapi sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu sepenuhnya benar lebih baik dari rumor yang beredar. Saya yakin Xiao Ji juga yakin." Setelah mengatakan ini, Ling Yun memiliki makna yang mendalam. Dia melirik Yun Ce, lalu menoleh ke Lan Suerwo dan berkata, "Yang mulia putri, saudara-saudara kita datang ke kota kekaisaran kali ini untuk menyampaikan undangan kepada keluarga kerajaan Anda. Mohon terima, yang mulia. Undangan emas muda." Ling Yun mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Lan Suerwo. Ling Yun melanjutkan, "Dalam setengah tahun, kami akan menyambut Anda keluarga kerajaan ke villa. Akan lebih baik jika Yang Mulia Putri bisa pergi ke sana secara langsung. Kali ini,
Putri Yun bersama Anda. Dengan orang-orang yang berbakat dan luar biasa seperti saudara-saudara kita, saya percaya bahwa dalam waktu 3 tahun, keluarga kerajaanmu akan bisa bersinar karena saudara Yun. Dengan cara ini, misi kedua saudara kita selesai, dan kita mengucapkan selamat tinggal. Dia membungkuk pada Lan Suerwo dan Yun Che, tetapi ketika Lan Suerwo menjawab, Ling Yun menarik Ling Jie ke atas. Xiao Ji, sudah waktunya kita pergi. Petik 2. Ayo pergi. Tapi aku bahkan belum meminta nasihat bos tentang bagaimana menjadi begitu kuat di alam mendalam sejati. Petik 2. Sebelum Ling Jie dapat menyelesaikan kalimatnya, Ling Yun telah menariknya jauh dengan keterampilan gerakannya yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Detik berikutnya, suara Ling Jie datang dari jauh di luar aula utama. Bos, Anda harus datang ke Villa Tianjian ketika Anda punya waktu. Saya ingin orang-orang itu tahu betapa jeniusnya saya, dan orang yang bisa melakukannya di alam misterius sejati serahkan mereka. Saudaraku, tolong jangan tarik aku. Ling Yun mengeluarkan undangan itu, dan setelah mengatakan itu, dia langsung menarik Ling Jie pergi. Seluruh proses selesai dalam sekejap mata, begitu cepat hingga Lan Suerwo lengah dan bahkan mengucapkan selamat tinggal. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Dia melihat ke arah pintu istana dan berkata dengan heran, Ling Yun memiliki temperamen yang sangat tenang dan rendah hati. Mengapa dia tiba-tiba pergi begitu terburu-buru? Apakah dia memikirkan sesuatu yang mendesak? Begitu dia selesai berbicara, Yun Che di sampingnya tiba-tiba bergoyang. Lalu dia berlutut dengan satu lutut memegang epi, wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat, menodai sebagian besar lantai di depannya menjadi merah. Kakak muda Yun. Wajah Lan Suerwo menjadi pucat, dia buru-buru mendukung Yun Che, dan berkata dengan cemas, Saudara muda Yun, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Apakah ini serius? Yun Che menyandarkan sebagian besar tubuhnya membebani. Pada pedang yang berat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pucat, Kakak, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pedang Ling Jie ini sangat mendominasi. Meskipun dia baru saja memblokirnya, dia masih menderita beberapa luka dalam. Alasan mengapa Ling Yun dia sangat ingin pergi, karena dia melihat bahwa saya mencoba yang terbaik untuk menekan luka saya untuk menyelamatkan muka saya. Lan Suerwo dengan cepat mengeluarkan pil pengembalian surga dan melihat Yun Che. Memakannya, baru setelah ekspresi Yun Che berangsur-angsur melembut, dia akhirnya menghela nafas lega. Aku tahu itu karena kakak muda Yun berani bertaruh dengan Ling Jie. Dia pasti cukup percaya diri, tapi dia hampir gugup sampai mati sekarang. Meskipun Ling Jie terlihat kecil, mereka yang datang dari Tianjian Villa semuanya aneh, dan kekuatan mereka tidak dapat dihitung berdasarkan akal sehat. Tapi untungnya kamu masih menang, dan kamu benar-benar menjadikannya adikmu. Teknik Buddha Agung sedang beroperasi, memungkinkan luka Yun Che sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Mendengarkan kata-kata Lan Suerwo, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir Ling Jie belum dewasa, jadi itu hanya ide sementara. Meskipun dia setuju, tidak ada kekuatan pengikat sama sekali. Saya hanya berharap dia bisa melakukannya, itu di masa depan. Itu hanya nyaman dalam beberapa aspek karena dia. Bagaimanapun, dia adalah putra pemilik Villa Tianjian. Ngomong-ngomong, undangan yang dikirim Ling Yun dan yang lainnya, mungkinkah itu jadilah? Lan Suerwo menerima undangan itu. Dia keluar, prediksi ayahku benar, itu adalah surat undangan untuk turnamen peringkat Blue Win berikutnya. Setiap surat undangan dikirim setengah tahun sebelumnya untuk memungkinkan pasukan berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Win memiliki cukup waktu untuk bersiap. Artinya, masih ada setengah tahun sebelum turnamen pemeringkatan Blue Win berikutnya. Kata Yun Che terkejut. Ya, Lan Suerwo mengangguk, memang benar hanya tersisa setengah tahun lagi. Tapi saudara muda Yun, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi peringkat berikutnya, tetapi berikutnya. Lain kali, kenapa? Alis Yun Che bergerak, dan dia ingat apa yang dikatakan Ling Yun sebelum pergi, saya yakin dalam 3 tahun, keluarga kerajaan Anda akan bisa bersinar karena saudara Yun. 3 tahun dari sekarang, mungkinkah yang dimaksud Ling Yun juga merupakan turnamen peringkat Blue Win berikutnya? Lan Suerwo menjelaskan, kompetisi pemeringkatan Blue Win diadakan setiap 3 tahun sekali. Seperti namanya, ini adalah kompetisi yang menentukan peringkat kekuatan kerajaan angin biru.
Namun mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut bukanlah yang terkuat dari masing-masing kekuatan, karena tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, khususnya kekuatan besar itu tidak akan pernah memperlihatkan kartu truf mereka kepada orang lain, sehingga persaingan yang terkuat sama sekali tidak realistis. Sebaliknya, pemeringkatan ditentukan oleh persaingan generasi muda. Karena apa yang generasi muda dapat capai ketinggiannya cukup untuk menunjukkan fondasi dan kekuatan komprehensif dari kekuatan ini. Berdasarkan peringkat ini, pada dasarnya adalah yang paling adil. Dalam setiap turnamen peringkat Blue Wind, ada sekitar 500 kekuatan yang diundang, dan setiap sebuah kekuatan dapat mengirim hingga 3 murid muda untuk berpartisipasi, dan peringkat kekuatan ditentukan oleh peringkat tertinggi yang dicapai oleh para murid. Usia murid yang berpartisipasi dibatasi pada usia 16 hingga 20 tahun, di bawah 16 tahun dan di atas 20. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk berpartisipasi pada usia berapapun. Ada tes usia tulang sebelum perang. Hal ini tidak dapat ditipu. Oleh karena itu, untuk memastikan kekuatan tempur yang maksimal, usia murid yang berpartisipasi umumnya terkonsentrasi pada kelompok umur berusia 20, 19, dan 18 tahun, dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Jumlahnya sangat sedikit. Saudara muda Yun baru berusia 17 tahun, dan titik awalnya rendah, jadi dia tidak cocok untuk berpartisipasi di turnamen pemeringkatan Blue Wind. Berikutnya, dan pada turnamen pemeringkatan berikutnya, saudara muda Yun akan berusia 20 tahun dan memiliki akumulasi 3 tahun lagi. Waktu terbaik untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Begitu, Yun Che mengangguk, perlahan, dan setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kakak senior, tempat pertama dalam kompetisi peringkat Blue Wind terakhir, dia adalah berapa tingkat kekuatannya? Lan Sueruo berkata langsung tanpa berpikir, yang nomor 1 pemenang dalam kompetisi pemeringkatan Blue Wind terakhir adalah Ling Yun yang baru saja kamu temui. Petik 2, apakah itu dia? Yun Che bertanya dengan suara rendah. Bergumam, saudara muda Yun, apa pendapatmu tentang Ling Yun? Lan Sueruo bertanya. Yun Che berpikir sejenak dan berkata perlahan, bakat Ling Jie luar biasa dan dia bisa disebut monster, tapi setidaknya aku memiliki keberanian untuk bertarung 3 pedang dengannya. Tapi Ling Yun, dia memberiku satu-satunya perasaan menjadi tak terduga. Bahkan temperamennya bersih dan tanpa celah, sehingga tidak mungkin orang memiliki perasaan buruk. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kekurangan dalam keseluruhan pribadinya. Evaluasi Anda sangat mirip dengan penilaian ayah saya. Lan Sueruo menghela nafas. Ayah ketika Kaisar bertemu Ling Yun untuk pertama kalinya saat itu, dia memberinya evaluasi, tidak ada kekurangan. Jika tidak ada yang terjadi, dia akan tetap berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Wind yang akan datang. Oh, Yun Che menjawab, lalu, sudut alisnya bergerak-gerak dan dia berkata dengan terkejut, kamu bilang, dia akan tetap berpartisipasi dalam sesi ini. Dengan kata lain, usianya saat ini kurang dari 20. Sesi terakhir, apakah usianya hanya? Petik 2, tidak salah. Ketika dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemeringkatan Blue Wind yang lalu, dia baru berusia 17 tahun, kata Lan Sueruo. Pengembangan kekuatannya yang mendalam pada saat itu adalah tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Anak berusia 17 tahun di tingkat ke-9 dari alam mendalam spiritual. Yun Che menghirup sedikit udara. Alam mendalam spiritual tingkat ke-9 berusia 17 tahun sangat luar biasa, tetapi kekuatan Ling Yun jauh lebih rendah daripada alam mendalam spiritual tingkat ke-9. Di final, lawannya adalah Mu Ling Sui, murid nomor 1 dari Istana Abadi Awan Beku. Pada saat itu, Mu Ling Sui berumur 20 tahun, dan kekuatannya mencapai puncak alam mendalam roh tingkat 10. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam mendalam bumi. Dia tingkat tertinggi di antara semua murid yang berpartisipasi dalam perang pada waktu itu. Tapi dengan tangan Ling Yun, dia hanya di pasukan Ling Yun yang telah melewati 7 pedang, masih tanpa kekuatan penuh Ling Yun. Yun Che, petik 2, petik 2, petik 2. Petik 2, 3 tahun telah berlalu, dan kekuatan mendalam Ling Yun telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Pada usia 20 tahun. Di bawah ini, dia adalah orang nomor 1 yang layak diterima di seluruh Kekaisaran Angin Biru, dan tak seorang pun akan menyangkal hal ini. Dalam turnamen pemeringkatan Angin Biru, sekte-sekte besar bersaing ketat untuk mendapatkan peringkat, terutama Istana Abadi Awan Beku, Sekte Xiao,
dan klan surga pembakaran, mereka semua bertarung sampai mati untuk menduduki peringkat kedua, namun tidak pernah terpikir bahwa suatu hari nanti mereka akan menggantikan posisi nomor 1 Villa Tianjian. Karena posisi nomor 1 Villa Tianjian tidak pernah terguncang, sama seperti semua sekte. Di antara mereka, tidak ada murid muda yang bisa menjadi lawan Ling Yun. Bab 165. Dunia adalah tempat yang besar. Semakin banyak orang yang Anda temui dan semakin banyak tempat yang Anda kunjungi, semakin kecil perasaan Anda. Dari Flowing Cloud City ke Crescent City, ke Blue Wind Imperial City, dan kemudian ke Tianjian Villa, konsep kejeniusan telah didefinisikan ulang berkali-kali dalam kognisi Yun Ce. Hari ini, tanpa persiapan apapun, dia bertemu dengan orang nomor 1 di antara generasi muda Kekaisaran Angin Biru, seorang pria yang lembut dan anggun, tanpa kelebihan atau kekurangan apapun. Jika orang seperti itu menjadi musuh, niscaya dia akan jauh lebih menakutkan daripada orang yang mendominasi, sombong, dan sulit diatur. Yun Ce menghabiskan sepanjang sore untuk memulihkan luka-lukanya di istana. Ketika dia meninggalkan istana, langit sudah gelap. Lan Sueruo khawatir tentang racun mengerikan di Changwan He, jadi Yun Ce tidak membiarkannya mengantarnya pergi. Dia meninggalkan istana sendirian dan berjalan ke arah Changfeng Xuanfu. Di bawah malam, tidak banyak pejalan kaki di jalan-jalan kota kekaisaran. Luka dalam yang diderita Yun Ce akibat pedang Ling Jie cukup serius. Bahkan dengan teknik Buddha Agung, tidak mungkin pulih dalam satu sore. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan misteriusnya dan berjalan tidak terlalu cepat. Ketika dia mencapai setengah jarak, dia tiba-tiba berubah arah dan berjalan perlahan ke arah timur. Ketika dia mencapai padang rumput terbuka tanpa jejak manusia di area luas di sekitarnya, Yun Ce berhenti, melihat ke depan dan berkata dengan ringan, "Keluar." Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dengusan dingin terdengar dari belakangnya, lalu terdengar suara langkah kaki yang tidak lagi disembunyikan. Yun Ce berbalik dan melihat seorang pria muda berpakaian serba hitam. Pria ini tidak tinggi, dan tampak berusia sekitar 20 tahun, matanya penuh kesuraman, dan dia menatap Yun Ce dengan tatapan rendah, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Energi dalam yang dilepaskan dari tubuhnya sangat kuat, jauh lebih banyak daripada Yun Ce, bahkan lebih dari Murong Yi, yang berada di tingkat ke-9 Zhengxuan. Yun Ce menyilangkan lengannya, tanpa rasa takut di wajahnya, dan berkata sambil mencibir, "Di mana yang lainnya?" "Keluar juga. Kenapa? Kamu mengikutiku dan memakan debu sepanjang jalan, dan sekarang kamu bahkan tidak punya keberanian untuk keluar." Petik 2. Hahaha. Begitu suara Yun Ce turun, tawa liar terdengar, dan kemudian, seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar perlahan dari balik pohon lebat. Itu adalah Feng Bai. "Yun Ce, aku awalnya bingung harus mulai dari mana tanpa meninggalkan jejak, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar menemukan kuburan yang bagus untuk dirimu sendiri. Haruskah aku menyebutmu idiot, atau haruskah aku menyebutmu bodoh?" Petik 2. Pemakaman. Yun Ce memandang Feng Bai dan pria Heizi dengan senyum tipis. "Ya, itu memang kuburan yang sangat bagus, tapi aku tidak menemukannya sendiri, tapi meninggalkannya untukmu." Ekspresi Feng Bai dia menenangkan turun dan berkata sambil mencibir, "Kamu berani berbicara tanpa malu-malu ketika kamu akan mati. Lagi pula, tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang mati. Suelang, bunuh dia." "Suelang?" Tanda tanya. Nama ini jatuh ke telinga Yun Ce, dan langsung terlintas di benaknya. Ini adalah nama di daftar Tianxuan Istana Dalam, dan berada di peringkat ke-7. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar di puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Begitu Feng Bai selesai berbicara, pedang tipis berwarna merah muncul di tangan Suelang. Tubuhnya meledak, dan bayangan hitam samar melintas di bawah malam. Bila pedang merah membelah malam seperti ular berbisa, umumnya menusuk ke arah Yun Ce. Tenggorokan, serangan Suelang bersih dan rapi, dan keterampilan tubuh serta kecepatan pedangnya sangat cepat, seperti aliran cahaya. Niat membunuh melintas di mata Yun Ce. Dia mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang dan tiba-tiba mengangkat tubuhnya, membiarkan sambaran petir Suelang menghantam udara. Yun Ce, yang telah naik ke langit, membeku, dan rasa sakit yang hebat datang dari dadanya. Ketika dia menggunakan energinya yang dalam, dia segera menyentuh luka dalam yang belum sembuh total. Pertarungan harus dilakukan dengan cepat. Yun Ce menutupi dadanya dan membuat gerakan dengan kedua tangannya.
Pedang raksasa Tuan muncul di tangannya dalam kilatan cahaya hitam, dan api Phoenix merah tiba-tiba membakar seluruh tubuhnya. Suelang menghantam udara dengan pedangnya, lalu mengubah arah seperti kilat, mengangkat pedang merahnya, dan menikam Yun Ce yang jatuh dari udara. Mati, sayap Phoenix menari di langit. Api dingin melintas di mata Yun Ce, api Phoenix naik ke sekujur tubuhnya, dan sepasang sayap api Phoenix menyala di punggungnya, membawa gelombang panas yang mengerikan, dan menukik ke arah Suelang, pergi. Keistimewaan Suelang terletak pada kecepatan, terlepas dari keterampilan tubuh atau kecepatan pedangnya, dia secepat kilat. Namun tepat di hadapannya, Yun Ce yang masih berjarak lebih dari selusin mayat, tiba-tiba menghantamnya di hadapannya. Kecepatannya secepat meteor yang jatuh dari dunia, begitu cepat hingga ia bahkan tidak bisa bereaksi, sama sekali. Dan dampak yang datang begitu mengerikan sehingga dia terkejut. Saat berikutnya, hanya ada ledakan, dan bola api meledak antara Yun Ce dan Suelang. Lampu pedang merah langsung hancur, dan bahkan pedang merah itu pecah menjadi 3 bagian seperti besi tua. Pedang berat Yun Ce berlanjut, untuk memukul pinggang Suelang dengan keras. Ledakan, energi dalam pelindung Suelang hancur seperti kertas bekas di bawah pemboman pedang berat yang menyatu dengan kekuatan api Phoenix. Dia menjerit, tulang rusuk dan tulang belakangnya langsung hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya terbang seperti karung pecah, memercikkan sejumlah besar darah dan organ dalam ke udara, dan kemudian terbelah menjadi 2 bagian, satu demi satu jatuh ke Feng Feng. Di depan baju putih, apa? Feng Bai mundur 2 langkah dan melihat mayat yang hancur di tanah. Wajahnya tidak lagi memiliki senyuman puas sebelumnya, hanya ekspresi ngeri. Murong Yi akan kalah dari Yun Ce, dan Feng Bai sangat yakin bahwa itu karena Murong Yi meremehkan musuh dan ceroboh, dan bahkan menganalisis alasan kegagalannya terhadap Murong Yi dengan jelas. Dia bahkan lebih yakin bahwa jika dia melawan Yun Ce, dia bisa membunuhnya dalam 10 gerakan. Alasan utama mengapa dia membawa Suelang bersamanya adalah karena dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun dengan melakukannya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga menambahkan lapisan lain untuk membuat kematian Yun Ce tak terelakkan. Dia telah memikirkan semua kemungkinan skenario pembunuhan hari ini, dan bahkan memikirkan beberapa trik khusus yang bisa digunakan Yun Ce untuk melarikan diri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suelang, yang 1 tingkat lebih kuat dari Murong Yi, akan benar-benar mati tanpa ada bagian tubuh di bawah pedang Yun Ce. Feng Bai, giliranmu. Yun Ce mengarahkan pedangnya ke arah Feng Bai, perlahan berjalan ke arahnya, dan berkata dengan dingin. Tepat setelah menggunakan Phoenix Wing Sky Dance, luka dalamnya sedikit retak dan rasa sakitnya tak tertahankan, tapi wajahnya tenang. Bahkan jika luka dalamnya retak, itu sudah cukup untuk membunuh Feng Bai. Ingin membunuhku. Meskipun Feng Bai masih terlihat sombong, ekspresinya jelas serius dan suaranya mulai bergetar. Sue Lam berada di peringkat hampir 30 tingkat lebih tinggi darinya di peringkat Tianxuan, tapi dia dipotong-potong oleh Yun Ce dengan pedang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah sekarang? Melihat Yun Ce mendekat selangkah demi selangkah, Feng Bai tiba-tiba berteriak keras, meraih tombak biru dengan kedua tangan, dan laras pistol menggulung badai yang mengamuk, menyapu leher Yun Ce, naga biru mengaduk laut. Petik 2. Feng Bai sama dengan Murong Yi, semuanya berlatih teknik tombak naga biru. Saat bertarung dengan Murong Yi, Yun Ce juga terluka ringan akibat gerakan Murong Yi. Menghadapi kekuatan tombak yang bahkan lebih baik dari milik Murong Yi, Yun Ce tersenyum dingin. Dia dilukai oleh Murong Yi sebelum menggunakan jurus ini. Alasan utamanya adalah karena Murong Yi tiba-tiba menyerang dan tidak memiliki senjata untuk melawan. Tapi sekarang dia memiliki pedang yang berat di tangannya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan apapun padanya dengan kekuatan tombak seperti itu? Keluar, Yun Ce sama sekali tidak peduli dengan arah gerakan tombak Feng Bai, dan dia tidak menggunakan keterampilan misterius apapun. Dia hanya menyapunya dengan pedangnya. Namun, sapuannya yang sederhana menyebabkan badai kekuatan, untuk menyebar lebih jauh-jauh lebih baik daripada naga biru mengaduk laut, milik Feng Bai. Hanya dengan ledakan, kekuatan senjata Feng Bai terguncang dengan keras. Feng Bai merasa ngeri. Saat Yun Ce mengayunkan pedangnya yang berat, dia benar-benar memahami teror Yun Ce, dan segera mengerti mengapa Murong Yi dan Suelang dikalahkan secara menyedihkan oleh pedang beratnya, karena gelombang udara yang disebabkan oleh pedang itu, sekuat lautan badai, dan seluruh tubuhnya terlibat di dalamnya. Bukan karena Murong Yi dan Suelang tidak ingin melarikan diri,
tetapi di bawah tekanan mengerikan dari gelombang badai, tubuh mereka itu adalah sulit untuk bergerak sama sekali, apalagi menghindar dan memanfaatkan kelemahan yang disebut-sebut untuk melakukan serangan balik. Kesan semua orang terhadap pedang yang berat adalah bahwa ia keras dan mendominasi, tetapi setiap ayunan pedang akan menjadi berat dan lambat, dan akan meninggalkan kekurangan yang besar. Tapi saat Yun Ce memegang pedang berat di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang pedang ringan. Kekuatan tombak Feng Bai benar-benar runtuh, dan kekuatan agung datang dari depan, menghantam tombaknya dengan keras, menyebabkan tombaknya langsung bengkok, dan kemudian terbang jauh. Seluruh tubuhnya terasa seperti sedang dipukul dengan keras. Selama palu pukulannya, gelombang kekuatan dahsyat melonjak ke tubuhnya, menghancurkan puluhan meridiannya. "Ah!" Feng Bai berteriak, dan tubuhnya terbang mundur lebih dari 10 kaki, menabrak pohon tebal tempat dia bersembunyi sebelumnya. Pepohonan yang lebat bergetar hebat, dan dedaunan berguguran satu demi satu. Feng Bai terbaring di tanah, batuk beberapa suap darah, dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Luka dalam Yun Ce semakin parah, menyebabkan wajahnya menjadi pucat, dan sedikit mata merah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak lagi menunda, terbang ke depan, dan memukul leher Feng Bai dengan pedang berat tuan tanpa ampun. Jika pedang itu mengenai dengan keras, itu akan cukup untuk menghancurkan daging dan darah Feng Bai. Kematian semakin dekat, tubuh Feng Bai menyusut karena panik, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan raungan ngeri, "Paman Fang, selamatkan aku." Saat raungan Feng Bai jatuh, raungan memekakkan telinga seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari atas. "Junior, jangan sakiti tuan mudaku." Di tengah raungan, kekuatan seberat gunung menekan dari atas Yun Ce. Kekuatan ini begitu kuat sehingga mustahil bagi Yun Ce untuk menolaknya. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini tanpa hasil. Meskipun Yun Ce tidak takut, dia tiba-tiba mundur dengan bayangan Dewa Bintang yang hancur, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan momentum ke depan dan keluar dari jangkauan pemboman kekuatan itu. Namun, dia masih terpengaruh oleh kekuatan itu. Setelahnya, dia mengerang teredam dan terus bergerak mundur. Setelah melompat sejauh lebih dari 20 kaki, dia hampir tidak bisa menghilangkan kekuatan menakutkan ini. Di depan Feng Bai, berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam dan berjanggut setengah putih. Penampilannya membuat Feng Bai, yang nyaris lolos dari kematian, menghela nafas lega, dan kemudian melolong seperti orang gila. "Paman Fang, bunuh dia dengan cepat, bunuh dia." Keluarga Feng Bai dan Murong Yi adalah teman keluarga. Latar belakangnya secara alami tidak lebih lemah dari milik Murong Yi. Dengan latar belakang seperti itu, sebagai anak sah sebuah keluarga, keselamatan mereka tentu saja menjadi prioritas utama, dan akan ada orang kuat di sekitar mereka yang diam-diam melindungi mereka. Dan lelaki tua bernama Fang ini adalah penjaga Feng Bai. Namun, tugasnya hanya melindunginya secara diam-diam, tidak mematuhi perintah Feng Bai, atau mengganggu tindakan atau keputusannya. Itu hanya muncul saat Feng Bai dalam bahaya besar. Yun Ce memegangi dadanya dan terengah-engah. Di dalam hatinya, suara Jasmine juga datang. "Alam mendalam bumi tingkat ketiga bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi." Orang tua bermarga Fang menatap langsung ke arah Yun Ce dengan alis marah dan berkata, "Junior, jika kamu baru saja membunuh tuan muda, jika kamu membiarkannya pergi setelah terluka parah, aku tidak akan mengambil tindakan. Tapi kamu sangat kejam dan ingin membunuhnya, jadi jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu." "Hei, Yun Ce mencibir, ambil hidupku. Kamu sendiri yang tidak layak." Bersambung.